Bang, bagaimana kalau misalnya kita mengalami tindak kejahatan tapi nggak ada saksi? Bagaimana kita mau melaporkannya kalau nggak ada saksinya, Bang, katanya. Contohnya ya dibegal, ya kan. Lalu diambillah motornya, tentu sama kuncinya kan. Kemudian diminta STNK-nya katanya. Nah, ketika lapor ke polisi nggak percaya, ya, motornya masih leasing, dikira akal-akalan kan begitu, rekan-rekan. Intinya bagaimana, Bang, kalau saksinya nggak ada? Pusing juga, Bang, bagaimana nih katanya. Untuk pembuktian suatu tindak pidana, ya kan, selain daripada kita butuh alat bukti, saksi, ada satu contoh alat bukti lainnya, itu petunjuk, rekan-rekan. Petunjuk, ya. Jadi dari petunjuk kita bisa buktikan bahwa itu terjadi tindak pidana, ya rekan-rekan. Contoh, saya kasih contoh kasusnya Jessica, kopi Vietnam, ya. Tidak ada yang melihat dia memasukkan kopi, memasukkan racun cyanida ke kopi. Tidak ada yang melihat. Rekaman CCTV pun tidak memperlihatkan ada orang memasukkan racun ke kopi itu. Jadi yang membuat dia dihukum adalah keyakinan hakim, ya. Keyakinan hakim dari petunjuk-petunjuk tadi. Nah, terus bagaimana dengan pertanyaan teman kita tadi? Saksinya nggak ada katanya. Tapi bagaimana cara melaporkannya supaya diterima polisi misalnya kan? Jadi pasti ada petunjuk, ya. Nah, dari petunjuk ini bisa dinaikkan perkaranya dan hakim akan berani memutuskan berdasarkan keyakinannya. Jadi penyidik juga dia itu selain daripada mengumpulkan bukti dan saksi-saksi, ada juga berdasarkan keyakinannya, rekan-rekan. Saya kasih contoh selain daripada kopi cyanida tadi. Ditemukanlah orang meninggal di pinggir jalan, ya, bekas tembak, bekas luka tembak, meninggal. Nggak ada saksi. Tahu-tahu ada orang menemukan mayat di pinggir jalan atau di paret lah misalnya kan, meninggal luka tembak. Bagaimana membuktikannya? Kan nggak ada saksi. Nah, itulah kita cari petunjuk, rekan-rekan. Jadi dicari tahu dulu, ya kan, ini siapa ini korbannya kan. Pertama seperti itu. Nah, untuk mengetahui korban banyak cara. Diumumkanlah, dilihat di pakaian dia, ada di baju celana dia ada KTP atau tanda pengenal dan lain sebagainya. Nah, ketahuan orangnya. Lalu polisi akan menyelidiki, menanya orang di sekitarnya sebanyak-banyaknya. Jadi penyelidik itu dia akan bertanya ke sebanyak-banyak orang, ya kan. Nah, lalu ketemu seorang yang mendengar ada suara tembakan, ya, 3 kali misalnya kan. Nah, ternyata dilihat di badan korban ada luka tembak 3, misalnya kan gitu, rekan-rekan. Jadi kan nyambung, ada suara tanda kena. Jadilah saksi bahwa si A ini mendengar suara tembakan. Lalu dia berada di mana pada saat itu? Oh, di rumah, tidak jauh dari tempat korban ditemukan. Dapatlah saksi satu yang mendengar tembakan. Tanya lagi. Ada orang melihat, ya, seseorang membawa senjata disembunyikan di pinggangnya pada hari yang sama, misalnya kan, ya. Jadilah saksi lagi dia, gitu. Lalu dicari tahulah siapa orang itu. Nah, tanya, akhirnya ada yang kenal bahwa orang yang disebut ciri-cirinya itu seperti itu, kan gitu. Nah, lalu ditemuilah orang ini, orang yang ciri-cirinya seperti itu tadi.
diperlihatkanlah kepada orang yang melihat apakah benar orang ini yang terlihat menenteng senjata di pinggangnya. Benar. Nah, baru ditanyalah kawan ini, kamu punya senjata enggak? Seperti itu dia kan. Petunjuk. Gak usah saya jelaskan lebih jauh ya kan. Tapi petunjuk bisa. Nah, walaupun dia tidak mengaku, ya karena si pelaku, tapi dari petunjuk tadi, hakim yakin bisa bahwa dia pelakunya, dijatuhkan hukuman, vonis. Itulah dia rekan-rekan. Jadi jangan ragu, misalnya seperti tadi sepeda motor misalnya, Anda menjelaskan bahwa Anda memang dibegal, jelaskan bahwa Anda memang berangkat jam berapa dari rumah, tidak berbohong ya. Ada saksinya melihat Anda pergi ke sana, ya kan? Kemudian sepeda motornya seperti ini gitu loh. Lalu jam sekian Anda berada di suatu tempat, lalu di situ berhenti, ceritakan apa adanya. Nanti ada petunjuk kan. Nah dari situ kan penyidik bisa tahu bahwa Anda berbohong atau tidak. Kalau Anda bisa menjelaskannya bahwa Anda tidak berbohong, memang dibegal, ya kan, bukan ngarang-ngarang karena nggak mampu bayar kredit, polisi pun ngerti, pasti penyidik tahu, kan. Jadi intinya kalau kita memang benar-benar dibegal, pasti ada petunjuknya, ya. Kecuali kalau misalnya kita berbohong, ada juga petunjuk ke arah berbohong itu, kan. Jelas ya. Jadi meskipun tidak ada saksi yang melihat, bisa saja kita buktikan itu bahwa terjadi tindak pidana.